Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure all your crucified, laid behind a stone, believed to die, rejected and alone by the road, trembled on the ground, you took to fall, and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder the world has ever known, above all wealth and treasure of
Pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam ibadah River of Life minggu pagi hari ini. Saya mengajak semua saudara-saudara untuk menikmati hadirat Tuhan sama-sama. Kita puji dan sembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita selalu senantiasa bersekutu dengan Dia di dalam hadirat-Nya. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini kami Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku ya Tuhan, kami merindukan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ini kerinduan kami Tuhan. Senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku ya Tuhan. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari Roh Kudus, kiranya Kau melawat kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat
hadiratmu, nuiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembah dalam segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu. Ini segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Menyembahmu Yesus. Kami sembahmu Yesus, kami sembahmu. Mari Bapak Ibu Saudara nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini sama-sama. Oh, haleluya, 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 Yesus. Engkau layak Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, mari Tuhan, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, skina baralaba, skina baral, skina baralaba ya laba ya sina, skina baralaba ya laba ya sina baral, skina baralaba ya laba ya laba ya sina, skina baralaba ya laba ya laba ya sina. Oh, skina baralaba laba ya laba ya sina, skina baralaba ya laba ya sina baralaba ya sina, skina baralaba ya laba ya sina. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau wajar. Haleluya,
Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan yang kami nikmati dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur buat karya salib-Mu Tuhan yang menebus kami, yang memberi kami hidup yang baru. Kami bersyukur buat apa yang telah Kau kerjakan 2000 tahun lalu Tuhan. Kami boleh dibaharui menjadi manusia baru. Biarlah kami terbang bersama-sama dengan Kau Tuhan dalam hadirat-Mu, mengenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Seperti Raja Wali yang sedang naik tinggi Tuhan, mengatasi badai, kami boleh terbang bersama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama menikmati Tuhan pagi hari ini. Yuk kita mengembangkan kepak tangan kita bersama-sama seperti Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Yuk sama-sama memuji Tuhan. Bagai Raja Wali, ya Tuhan, melintasi gunung-gunung tinggi, bagai Raja. Bahkan setiap
melintasi langit biru, bagaikan raja, bagai raja wali. Bagai raja wali, amin Tuhan. Melintasi gunung tinggi, Bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kami melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Beri sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita yang perkasa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Biar kami terbang bersama dengan Engkau seperti Raja Wali Tuhan, karena Engkau lah kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, bahkan sepanjang kuartal kedua COVID ini kita boleh melaluinya di dalam penyertaan Tuhan. Namun biarlah pernyataan Tuhan tidak membuat kita lengah atau nyaman-nyaman. Namun biarlah pernyataan Tuhan membuat kita semakin peka akan hadiratnya, membuat kita peka akan suaranya, karena Dialah satu-satunya menjadi objek kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jalanmu tak terselami. Ya Tuhan. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Ya Tuhan. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Ya Tuhan, begitu dahsyat jalan-Mu Tuhan. Oleh setiap Seringkali kami tidak mengerti jalan yang harus kami lalui Tuhan. namun satu hal ku percaya, Ya, biarlah iman kami teguh di dalam-Mu Tuhan. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar
hidupku. Kehadiran-Mu berarti dalam hidup kami Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. rancangan-Mu penuh Ya Tuhan, kami berjalan dengan aman dalam rancangan-Mu Tuhan. Walaupun badai kami lewati Tuhan, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Engkau sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti hadir-Mu Tuhan, arti hadirat-Mu. Kami mau hadirat-Mu, kami mau hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya, ketika murid-murid Yesus semalam-malaman mencari ikan di laut, namun mereka tidak mendapatkan satu pun ikan-ikan itu. Ketika Yesus mendatangi mereka dan menyuruh Petrus untuk menyeberangkan jalannya ke sebelah,
Petrus sempat komplain, Tuhan, sudah semalam-malaman kami menebarkan Namu tidak menangkap apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruh, kami akan lakukan. Ada banyak di antara kita mungkin merasa getir hati ini. Ada begitu banyak rentetan mungkin masalah atau apapun yang mungkin yang tidak bisa kita kontrol. Setiap kita butuh jawaban, setiap kita butuh pertolongan. Namun yang pasti Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Namun biarlah jawaban dan pertolongan itu bukan menjadi satu-satunya yang kita nantikan. Karena di balik jawaban itu ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Dan ketika Petrus menyadari hal itu, dia berkata, Tuhan, pergilah, aku tidak layak. Petrus mengenali Tuhan melalui kejadian mujizat itu. Petrus berjumpa dengan Tuhan melalui kejadian itu. Biarlah kita semua juga berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, dalam setiap apapun situasi itu kita. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap masalah, biarlah setiap pergumulan bukan membuat kami menjadi anak-anak manja Tuhan. Namun biarlah setiap masalah, setiap pergumulan yang kami hadapi, kami boleh semakin peka, kami boleh semakin mengenal akan Kau Tuhan setiap hari. Mari Tuhan, berbicaralah melalui setiap situasi yang kami hadapi Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menjumpai kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau berperkara dengan kami, karena hidup kami milik-Mu dan semuanya terjadi dalam seizin-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau luar biasa, Engkau maha besar Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu pagi hari ini, berbicaralah mengurapi hamba-Mu dengan iman kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam minggu-minggu dalam bulan Mei ini. Tak terasa kita sudah hampir lebih kurang setahun tidak ada dalam ibadah tatap muka, tapi bersama-sama kita menikmati ibadah secara online. Saya berharap walaupun online tidak mengurangi makna pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya ingin melanjutkan apa yang saya katakan pada bulan yang lalu tentang relasi kehidupan. Dan ini pun berkaitan dengan tema tahunan yang kita sudah deklarasikan. Resetting Edmund, menata ulang menurut yang nomor satu dalam hidup kita ini. Siapakah yang nomor satu dalam hidup kita ini? Kita tahu pasti, Dia, Yesus, yang sudah menebus dosa kita. Dia Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang memberikan hidupnya dan membawa kita di dalam sebuah pengenalan yang lebih dalam lagi untuk akhirnya kita bisa mengatasi semua bagian dari hidup ini. Saya beri judul khotbah saya, sharing saya, relasi dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ini bukan orang yang mungkin tidak memiliki jam doa yang teratur. Kalau saya bicara tentang relasi dengan Allah, saya tidak sedang berdoa, saya tidak sedang mengajar kita tentang doa. Saya sedang mengajak kita untuk masuk dalam sebuah kehidupan pribadi yang alamiah, yang sehari-hari, yang merupakan bagian-bagian dari hidup yang kita jalani. Ada saat kita bisa marah, ada saat kita bisa sedih, ada saat kita bisa gembira. Bahkan kegembiraan itu sampai melonjak-lonjak. Tapi ada bagiannya untuk kita merenung. Saya mungkin tidak punya waktu atau jam doa yang teratur, tetapi saya selalu mengambil waktu-waktu untuk merenungkan firman Tuhan,
yang berkaitan dengan hidup sehari-hari yang sedang saya jalani. Di bagian yang lain, saya mencoba mengaplikasikan firman itu menjadi bagian dari yang saya jalani dalam hidup. Setiap peristiwa demi peristiwa yang saya jalani, saya coba jalani bukan hanya sekedar jalan saja, tetapi disitulah saya mencoba berdialog, membangun relasi dengan Tuhan saya yang menciptakan segala sesuatunya, yang mengisi waktu-waktu saya. Dan saya selalu mencoba mensinkronkan bahwa apa yang saya jalani ini bukan hanya sekedar kehendak pribadi saya, tapi merupakan bagian daripada kehendaknya Dia yang memimpin hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 ayat dalam Wahyu pasal 21 menjadi dasar, menjadi penekanan. Wahyu 21 ayat 7b kita bahas dalam minggu yang lalu. Dikatakan, aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Dia tetap Allah dengan segala kemegahannya. Dia tetap Allah dalam segala kekuasaannya. Dia tetap Allah dengan semaraknya yang sangat luar biasa sekali. Pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang luar biasa itulah, Allah yang berkuasa itulah, Allah yang ingin membangun relasi dengan kita dan menganggap kita sebagai anak. Wow, sesuatu yang luar biasa. Dia bukan penguasa yang mendudukkan dirinya sebagai penguasa, tapi dia mau membangun hubungan dengan kita sebagai anaknya. Suatu relasi yang luar biasa. Bahkan di dalam semua dinamika, dalam Wahyu 21 ayat 3 yang dimulai dengan kata segala sesuatu baru, dalam hal yang baru ini pun dia membawa kita sampai kepada salah satu hal yang baru yang dia ingin rubah, yang dia ingin bangun, yang dia tingkatkan kualitasnya, adalah relasi. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 3, masih ingat itu berbicara tentang Yerusalem baru, dikatakan ia akan diam bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka siapa? Umatnya, orang percaya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Relasi yang baru. Relasi yang membawa segala hal dalam dinamika hidup ini. Dia ingin menjadi Allah yang mau menemani kita, yang mau bersama dengan kita, yang mau memimpin kita, yang mau menuntun kita, yang mau memegang tangan kita saat kita lemah. Dan dia Allah yang kita kenal juga dengan sebutan Bapa. Di bagian yang lain kita akan belajar arti, pengertian, teori tentang Allah dan segala yang Dia punya. Tetapi pengenalan akan Allah akan nyata lewat pengalaman relasi dengan Allah yang alamiah. Hal ini menyangkut jati diri pribadi dan pribadi Allah. Tokoh yang saya sukai adalah Daud. Daud dikenal sebagai penyembah yang luar biasa. Daud dikenal sebagai pemuji yang luar biasa. Tapi di bagian yang lain, Daud pahlawan yang kuat, pahlawan yang luar biasa. Di bagian lain juga, dia tetap manusia yang punya kelemahan. Tapi kalau saudara pelajari kitab Mazmur yang berisi puji-pujian, Mazmur, selalu kita akan melihat bagaimana Daud menjadi pribadi yang jujur tentang dirinya sendiri. Menjadi pribadi yang berkata apa adanya tentang dirinya sendiri. Tapi kejujurannya
dan ungkapan pribadinya bukan menjadi sesuatu yang dipertahankan dalam hidupnya. Karena selain dia ingin jujur dengan dirinya, dia juga belajar mengenali Allahnya. Mengenali Tuhan yang besar, mengalami Tuhan yang selalu menjadi bagian-bagian penting dari hidupnya. Dua hal inilah dikolaborasikan dengan baik sekali dalam hidupnya. Sehingga naik turunnya Tuhan berkata, ini hamba yang berkenan. Tuhan melihat hati Daud. Bukankah relasi itu seperti ini? Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak gambaran buruk kita terhadap sebuah relasi. Dan kadang-kadang gambaran-gambaran inilah yang kadang-kadang membangun sesuatu yang akhirnya kita menempatkan Allah hanya dalam sebuah format yang resmi. Kita datang dengan segala kata-kata indah. Kita datang dengan sesuatu yang luar biasa sekali menariknya. Padahal di bagian yang lain, kita ini telah terobos. Kenapa kita tidak datang kepada Dia dengan apa adanya, tapi juga belajar mengenali Dia lebih dalam lagi. Dan akhirnya pengenalan akan Allah itu menjadi sebuah kekuatan yang tertanam dalam hidup kita. Itu kurang lebih maksud saya sharing tentang relasi dengan Allah. Saya tidak coba menghadirkan suasana rohani yang membuat kita bisa berharu biru, yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Tapi saya selalu ingin mengajak kita untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari bahwa Dia Bapa yang baik dan segala kebaikannya berlaku dalam hidup ini. Minggu yang lalu istilahnya jelas. Relasi dengan Allah, God Theos, menunjukkan pribadi. Pengenalan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar kata orang, tapi sentuhan pribadi, di mana Dia Allah yang memiliki tingkat keilahian tertinggi sebagai satu-satunya Tuhan. Bukan Dewa yang nomor satu, tapi satu-satunya Tuhan yang mau menyentuh kita secara pribadi, menghargai kita pribadi demi pribadi. Dan sang anak Theos adalah pemakaian kata yang digunakan untuk anak laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan langsung. Dia menganggap kita sebagai anak. Banyak ayat menulis tentang itu. Saya ulang, dari inspirasi istilah ini dapat disimpulkan bahwa Allah dalam nama Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu merindukan memiliki hubungan pribadi, relasi dengan umatnya yang disebut sebagai anak. Dia Tuhan secara pribadi bagi orang percaya. Ungkapan Dia Tuhan secara pribadi orang percaya itu bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa menjadi paper, sehingga suami itu ikut istrinya karena istrinya lebih rohani, atau istrinya ikut suaminya karena suaminya lebih rohani. Tidak kayak gitu. Tapi ya masing-masing pribadi, masing-masing orang memiliki tingkat kedewasaan rohani yang tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Dan itu bagian dari sebuah penekanan yang luar biasa sekali. Dia ingin menghargai kita sebagai pribadi, sebagai anak yang disentuh secara pribadi. Relasi dengan Allah bukan formalitas. Relasi dengan Allah bukan karena kita punya waktu. Relasi dengan Allah bukan karena kita membutuhkan. Relasi dengan Allah adalah motivasi hidup. Bukan supaya diberkati. Karena kalau kita bicara soal diberkati, maka orientasinya diri kita sendiri.
Tetapi, tahukah kita semuanya bahwa relasi itu sendiri merupakan berkat pada setiap jalan kehidupan. Karena dalam pasang surutnya kehidupan, waktu kita menemukan Tuhan dan waktu kita mencoba membangun relasi dengan Tuhan, percayalah, Dia akan menjawab. Entah pada waktu itu atau waktu yang datang. Entah Dia jawab langsung atau lewat orang lain, lewat alam dan sebagainya. Relasi itu sendiri bukan mendatangkan berkat, tapi relasi itu sendiri berkat bagi kita. Karena Allah yang besar, Allah yang mau membangun hubungan secara pribadi dengan kita tanpa perantara lagi. Perantaranya hanya satu, yaitu Yesus yang sudah mati bagi kita. Relasi adalah motivasi hidup. Motivasi yang mendorong kita. Kita taat, bukan karena kita takut dihukum. Kita taat, bukan supaya kita diberkati. Kita taat karena kita tahu Allah yang kita taati itu. Kita taat karena kita rasakan kasih-Nya telah menyentuh hidup kita. Ketaatan itu bagian dari relasi itu sendiri. Relasi dengan Allah adalah buah kehidupan. Karena seperti yang saya katakan tadi, di dalam relasi Daud selalu mencoba mengungkapkan kejujuran dengan dirinya sendiri. Tapi selain itu, dia juga belajar mengenali Allah. Waktu Daud mengenali dirinya dan mengenali Allah, maka dia akan menemukan jalan yang sesuai dengan rencana, yang sesuai dengan kehendaknya, dan sesuai dengan apa yang harus dia jalani. Maka itu merupakan sebuah proses. Ya, kita tahu Daud luar biasa. Saya pada waktu menyusun materi ini, saya coba cari gambar-gambar Daud yang mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan kegundah gulanannya, kegalauannya. Rupanya saya tidak menemukan. Yang saya temukan kegagahannya. Yang saya temukan sukarianya, sukacitanya. Tapi kalau kita lihat pelajaran dan kita belajar, kita Mazmur, kita tahu loh, ada ungkapan-ungkapan dari kelelahannya, kebosanannya, ketidakberdayaannya, ketidakmampuannya, penderitaan yang luar biasa, penderitaan yang menyentuh emosinya, merasa ditinggal dan sebagainya. Tapi mungkin dalam lukisan atau dalam gambar tidak pernah diungkapkan. Tapi ini yang terjadi. Nah, orang hanya melihat buah kehidupan. Oh, luar biasa. Tapi buah kehidupan itu datang karena dia bangun relasi dengan Tuhan. Dengan sadar akan dirinya, sadar kenal Tuhannya. Pengenalan akan Allah bukan upah dari usaha untuk melayani atau telah melakukan banyak hal, tapi merupakan sebuah pengalaman bersama dengan Allah melewati seluruh bagian-bagian dari hidup ini dan mencoba mengatakannya, mencoba mempertanggungjawabkannya, mencoba dalam kegalauan kita bertanya, dalam kegalauan kita bercerita. Dan itu melewati sebuah proses yang panjang. Kadang kita berjalan mundur karena merasa Tuhan kok begini. Tapi waktu kita sadar bahwa Tuhan itu tidak seperti itu, maka kita akan didorong untuk maju lagi. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Relasi dengan Allah adalah buah kehidupan. Relasi dengan Allah adalah prioritas fundamental kehidupan orang percaya. Bukan pilihan. Bukan karena kita ada waktu. Bukan karena kita berusaha datang seperti kita datang kepada pengusaha, kita datang kepada penguasa untuk minta sesuatu. Tidak. Tapi relasi dengan Allah adalah prioritas. Adalah menempatkan Dia dalam hal yang utama dalam hidup ini. Sehingga apapun
kita bisa katakan, kita bisa dengarkan, kita bisa diskusi, dan banyak hal lagi. Relasi dengan Allah adalah prioritas. Dan relasi dengan Allah adalah pengalaman pribadi. Tuhan tidak melakukan yang sama persis pada setiap orang. Tapi ada perbedaan yang khusus dan unik. Mari kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Mari kita belajar orang-orang rohani, orang yang kita anggap rohani di sekitar kita. Selalu punya pengalaman-pengalaman dan titik sentuh yang berbeda-beda. Ini yang membuat saya mengerti dan mengenali Tuhan. Karena dia Tuhan yang pribadi untuk saya. Saya tidak dibuat menjadi orang yang seragam. Orang yang sama persis menjadi sebuah ungkapan kedewasaan rohani itu sama persis. Tidak. Tapi Tuhan menghargai saya secara pribadi, secara khusus dan unik. Dan dia selalu ingin membangun hubungan yang luar biasa. Kalau saya kenal ini, maka saya akan berikan hidup saya untuk lebih lagi, untuk lebih lagi, untuk lebih dalam lagi dalam pengalaman pribadi untuk menikmati keunikan dan kekhususannya dalam hidup saya, dalam jalan hidup saya juga. Saya mau ajak kita belajar dari satu firman, satu ayat yang mungkin sudah pernah kita baca dan mungkin ada lagunya. Dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Lagi, kalau kita bicara soal rumah Tuhan, bukan bangunan, bukan tempat, bukan waktu, tapi kehidupan sehari-hari. Karena saat kita berdoa, saat kita mengaku percaya, dia hadir dalam hidup saya, dia hadir dalam hidup kita, dia membangun mezbah, dia membangun bait yang ada di mana-mana. Kembali kepada ayat tadi. Ayat tadi adalah ayat di mana situasi Daud yang sedang dalam masa sangat sulit. Karena ada musuh yang mengejarnya dan berkesan akan membunuhnya secara sadis. Daud mengalami ketakutan untuk berjalan dalam kegelapan, pergumulan, dan penderitaan yang terus-menerus. Kita lihat Daud, hampir seluruh menjadi bagian dari hidupnya masa sulit. Makanya dalam waktu menyiapkan materi ini saya selalu ingin cari wajah-wajah sedihnya Daud, wajah-wajah galaunya Daud, tapi saya nggak menemukan. Orang hanya mengenal Daud hal-hal yang baik saja. Tapi coba kita lihat pasang surutnya dari kitab Mazmur yang kita baca. Tapi di sini pula Daud memberikan respon yang sangat luar biasa dengan menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Itu merupakan bagian dari dua faktor relasi yang sedang dia bangun dan menjadi inspirasi untuk kita bangun. Relasi dengan Allah adalah sebuah relasi saat kita menyadari siapa diri kita dan kita pertemukan diri kita dengan Tuhan yang kita kenali sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Dan disitulah kita harapkan dia bekerja dan menunjukkan, memberi arah dalam hidup ini. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Kata-kata itulah yang kuingini. Ungkapan ingin ini berarti hendak, mau, hasrat. Tapi bukan sekedar kemauan keras, pokoknya tidak. Tapi keinginan yang dibalut dengan rasa hormat dan berharap akan Tuhan. Karena dia kenali Tuhan. Ayat ini membawa saya mencoba
merenung di bagian yang lain. Dari Matius 26 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Berapa banyak saya kadang-kadang masih belum mengerti. Sampai akhirnya saya mencoba mengerti. Oh, yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita tahu bahwa apa yang kita berikan kepada orang yang miskin, orang yang paling hina, kita sedang berikan untuk Tuhan. Tapi bukan usaha ini yang Tuhan mau. Tapi sebuah relasi dengan Dia itu lebih utama dari semua pekerjaan-pekerjaan yang kita buat. Tanpa bermaksud meremehkan teman-teman yang ada di ibadah Sabtu. Dalam sebuah diskusi, ada seorang yang mencoba mengutarakan, mengemukakan isi hatinya. Karena untuk berbicara di depan teman-teman ibadah Sabtu itu kadang-kadang sangat sulit dan penuh pergumulan. Di dalam ibadah online ini kita tahu mereka kadang-kadang tidak bisa mengikuti dengan baik karena keterbatasan alat, gadgetnya, tapi juga keterbatasan teknologinya tidak mampu mereka ikuti, gaptek. Sehingga sulit bagaimana caranya mengembangkannya. Di bagian yang lain, melihat hidupnya membuat banyak orang juga jatuh belas kasihannya. Sehingga beberapa teman berkata, bagaimana ya enaknya caranya kita menolong. Kita ingin menolong, tapi lepas dari keinginan menolong itu harus kita sadari, ayat ini berkata orang miskin itu selalu ada pada. Maaf sekali lagi, saya tidak ingin menganggap orang ibadah Sabtu itu miskin, tidak. Tapi orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan itu selalu ada. Kalau kita hanya untuk memenuhi orang yang kurang, memenuhi orang yang butuh, memenuhi orang yang perlu, tidak akan ada habisnya. Karena kebutuhan, keperluan, masalah akan selalu datang dan datang dan datang terus. Tapi lepas dari semuanya ini, yang Tuhan inginkan adalah Dia ada tidak bersama dengan kita. Sehingga Dia bekerja bukan hanya membantu orang, bukan hanya menyelesaikan masalahnya orang, tetapi apakah kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi, lebih dalam lagi, dan orang yang kita bantu, orang yang kita tolong adalah mereka-mereka juga yang mengenal Tuhan, mengenal jalannya, dan bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Setiap orang punya problem sendiri-sendiri, setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Tapi biarlah saat kita datang kepada Tuhan, maka Dialah yang bekerja secara khusus dan unik untuk bekerja lebih banyak lagi untuk kita. Menjawab kebutuhan terhadap masalah itu bagian dari solusi permasalahan. Tapi kehidupan orang percaya bukan hanya itu, bukan hanya soal masalah selesai, kita diberkati, ada jalan keluar, tetapi kebersamaan dengan Tuhan Yesus harusnya menjadi bagian utama. Saya menulisnya, Yesus ada bersama dengan saya, yang digerakkan untuk menolong. Artinya lewat sebuah relasi, saya tahu apa yang harus saya tolong. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan hidup saya. Tapi perhatikan baik-baik, Yesus juga bersama dengan orang yang punya masalah untuk memberikan jalan keluar.
Jadi, setiap orang percaya memiliki sebuah kemampuan, kekuatan luar biasa untuk menggali, untuk mendapatkan, untuk menemukan sumber yang tidak ada batasnya saat kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Daud memiliki keinginan yang kuat, keinginan untuk bersama dengan Dia, keinginan untuk membangun relasi dengan Tuhan lebih daripada yang lain. Diam di rumah Tuhan. Sesungguhnya ini pilihan yang tidak umum dari semua alternatif hidup Daud. Karena dengan pertimbangan kisah perjuangannya, maka tinggal di istana, dikelilingi pelayan-pelayan yang akan membantu dia, yang akan menyiapkan dia, yang akan melayani dia. Bahkan pengawal-pengawal yang menjaga dia, memberikan rasa aman, bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada berkata, diam di rumah Tuhan. Tapi tahukah saudara, pengertian diam di dalam rumah Tuhan adalah sebuah fokus. Fokus secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus kepada satu hal dan mengabaikan sesuatu yang lainnya. Jadi, kalau Daud berkata diam di dalam rumah Tuhan, yang aku inginkan diam di dalam rumah Tuhan, dia sedang memiliki fokus. Dia memberikan perhatian khusus bahwa diam di dalam rumah Tuhan itu yang utama dari hidupnya. Karena dia mendapatkan rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir, tempat Tuhan berdiam. Berdiam itu bukan hanya sekedar diam-diaman. Kita ada dalam sebuah kuil yang wow, luar biasa sekali, sunyi sepi senyap. Tidak, berdiam itu berarti berinteraksi. Tuhan itu berdiam dalam hidup kita. Tuhan itu berdiam dalam hati kita. Dia menyiapkan dirinya, hidupnya untuk kita bertanya, untuk kita membangun hubungan. Berdiam itu berarti ada sentuhan emosi. Dia bisa tertawa dalam sebuah jalan yang kita lalui karena kebodohan kita. Kita bisa tertawa karena kita lihat caramu luar biasa. Dan kadang-kadang cara Tuhan itu membuat kita tertawa, lucu. Tapi kadang-kadang kita sedih dan bertanya, kenapa Tuhan? Kalau Tuhan izinkan, kalau kita izinkan Tuhan berdiam dalam kita, kita akan rasakan sentuhan-sentuhan emosi. Berdiam itu berarti saling mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih banyak lagi, mengenal lebih sungguh-sungguh lagi. Dan itulah yang diinginkan dalam hidupnya. Untuk apa? Dia tinggal dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Raja Daud tidak mencari berkat atau promosi jabatan, karena dia sudah mendapatkannya. Itu datang dari kemurahan Tuhan. Jabatan, kuasa, berkat, apapun yang kita mau, itu dari kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, to behold the beauty of the Lord, atau to gaze upon the beauty of the Lord. To gaze berarti mengamati dengan cermat. Saya menyimpulkan secara pribadi suatu pengamatan yang cermat saat berkontemplasi. Saya ulang, pengamatan yang cermat saat berkontemplasi, pengamatan yang cermat saat kita ada dan merenung, membangun relasi. Tuhan, kok begini ya? Kok bisa ya? Setiap problem, setiap masalah, saya selalu menemukan Tuhan dengan cara-cara yang berbeda.
dari beberapa teman, sahabat, hamba Tuhan yang saya menemukan cara kontemplasi yang berbeda-beda, yang tidak bisa dipatok bahwa merenungkan itu duduk tenang, berdoa, main gitar, nyanyi. Ya oke lah, setiap orang punya kekhususan dan keunikannya. Tapi sepanjang saya mengenali banyak hamba Tuhan, waktu dia datang dan dekat kepada Tuhan, banyak cara yang berbeda-beda. Karena setiap orang disentuh dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda ini saya menemukan. Kadang saya selalu sharing kepada beberapa teman. Saat yang paling enak, saya bisa bertanya kepada Tuhan itu waktu saya mengemudikan mobil sendirian. Pagi-pagi, saya bisa nyanyi dengan suara saya. Tapi disitulah saya mencoba bertanya, kok bisa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan? Gitu. Saya selalu menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa. Muncullah ayat, dan kemudian ayat itu menjadi inspirasi dari kehidupan saya. Disitulah saya menemukan Tuhan dalam hidup saya. Dan kekuatan yang menjadi bagian dari hidup ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan itu pengamatan terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saya mencoba mengamati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadang saya menyebut saya bukan orang yang berhasil. Karena kalau dilihat apa yang saya punya, kepandaian saya tidak mungkin. Tapi saya menyebutnya sebagai orang yang beruntung. Saya beruntung punya istri yang mengerti saya, yang bisa mendampingi bagian-bagian penting dalam hidup saya. Saya beruntung punya anak yang luar biasa, yang merupakan bagian dari sebuah penggambaran tentang bapak dan anaknya. Demikian juga saya dengan anak saya. Saya beruntung punya mama papa yang luar biasa, sederhana, tidak merepotkan. Saya beruntung punya mertua yang luar biasa, yang pengennya memberkati luar biasa sekali. Saya beruntung punya saudara yang baik, yang luar biasa. Saya beruntung punya teman-teman yang unik-unik, tapi khusus, tapi berharga, mengajarkan kepada saya tentang bagaimana membangun hubungan. Kapan saatnya kita sependapat, kapan saatnya kita beda pendapat, kapan saatnya kita mengambil jalan sendiri, kapan saatnya kita bersama-sama. Luar biasa sekali. Dan itu datang dari kemurahan Tuhan. Pengamatan yang membuat belajar untuk mengenali Tuhan dengan seluruh keberadaannya. Membuat saat teduh pribadi yang khusus dan unik, sehingga relasi berkualitas dapat diusahakan. Mengenali diri sendiri semakin dalam, dan juga mengenali Tuhan, sifat, jalan, dan keberadaannya. Inilah yang diusahakan, bahwa bagian dari hidup ini tidak lain adalah kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Ini mengingatkan saya memberi nama anak saya Hania. Itu artinya favor of God, kemurahan Tuhan. Kemurahan yang terjadi jadi bagian dari hidup kami, jadi bagian dari hidup keluarga, dan itu datang dari kemurahannya yang lebih dari hidup ini. Salah satu bagian dari saya laku dan menikmati baiknya. Inquire in his temple. Artinya Daud berkata, di dalam rumah Tuhan, atau baiknya memiliki kepekaan akan kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam setiap bagian dari perjalanan hidup. Bukankah bait Allah menjadi pusat informasi di bumi? Bait Allah menjadi pusat informasi surga di bumi.
rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir. Kehadirannya menyatakan firman. Firman kebenaran. Sebagai jalan ketetapan hidup. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah. Kalau Allah hadir, ya firman ada. Firman itu firman kebenaran. Rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir. Kehadirannya menyatakan kehendak. Menyatakan kehendaknya sebagai arahan dan tuntunan hidup. Yohanes 1 ayat 3, beberapa saat yang lalu saya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang ada, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulangi. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, kalau Tuhan hadir, ya Tuhan menyatakan kehendaknya. Kalau Dia hadir, tapi kehadirannya tidak kita hiraukan, maka tidak akan ada apa-apanya. Kita akan melewati kesia-siaan hidup. Kalau kita hadir dan kita tempatkan kehadirannya itu dalam tempat yang penting, dalam prioritas yang penting, maka Dia akan berbicara tentang segala sesuatu yang kita alami. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa sekali? Keinginan Daud berfokus untuk diam, berrelasi dengan Tuhan, mengalami kemurahannya, dan melakukan kehendaknya dalam hidup ini. Itulah maksud dari ayat tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tahun ini kita deklarasikan tema Resetting Advent. Sudahkah Resetting Advent terjadi dalam hidup ini? Terus mengupayakan relasi dengan Tuhan Yesus, dengan semua keberadaan kita, pasang surutnya kehidupan, menyadari kemurahannya sedang dan akan terjadi, dan mengarahkan hidup untuk melakukan kehendaknya dalam masa ini. Masa yang mungkin orang berkata, dia percayalah, Dia hadir, pasti ada maksudnya. Dia hadir, firman-Nya akan nyata, kebenarannya akan menjadi bagian dari hidup kita. Dia hadir, Dia ingin kita mengerti dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita semuanya? Sudahkah resetting ini menjadi bagian dari hidup kita? Tata ulang, menata ulang, sehingga akhirnya kita hidup seperti yang nomor satu dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah seperti Daud berkata, yang kuingini tinggal dalam rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hidup dalam sebuah relasi kontemplasi yang unik, yang khusus. Sehingga dalam kontemplasi itu kami kenali Engkau, kami kenali kebenaran, dan kami tahu apa yang harusnya kami lakukan. Siapapun kami sedang dalam masalah. Siapapun kami sedang diperhadapkan pada situasi-situasi yang mungkin sulit, mungkin juga lebih lagi enak. Tapi entah sulit, entah enak, ialah kami juga disadarkan bahwa di dalam Tuhan selalu ada maksudnya. Di dalam Tuhan selalu ada nilai kebenarannya. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang kita usahakan. Kami usahakan dalam hidup ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Karena Engkau Allah
yang menyatakan maksud untuk selalu membangun relasi dengan kami semuanya. Betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau, Bapa yang kekal, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Takhta-Mu luar biasa sekali. Kasih karunia-Mu tidak berkesudahan. Kasih setia-Mu baru setiap pagi. Itulah yang menjamin hidup kami. Dan biarlah bukan hanya karena itu, hal-hal yang baik itu saja kami datang kepada-Mu. Tetapi hal-hal yang buruk, kami siap melewatinya bersama dengan Engkau. Karena kami tahu di dalamnya pun ada kebenaran dan ada maksud. Jadilah kehendak dalam hidup kami. Terima kasih untuk jemaat. Bila tahun ini, tahun kami menyiapkan diri kami menatap. Kalau kami mendapat anugerah melewati masa-masa seperti ini, kami tahu Engkau sedang siapkan kami pada masa-masa yang berikutnya dengan kedaulatan Tuhan dan kekuatan Tuhan, dan akhirnya kami menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa